السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا. Bahkan perang Ahzab itu diumumkan oleh Nabi SAW persiapannya. Adapun Fathu Makkah ini ditutup oleh Rasulullah. Tidak banyak sahabat yang diberitahu tentang rencana Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, yaitu serangan karena penyimpangan mereka terhadap perjanjian Hudaybiyah. Di antara sahabat yang ingin memberitahukan penyerangan, agresi Fathu Makkah itu adalah Hatib bin Abi Balta'ah. Kenapa Hatib ini membocorkan rencana serangan Nabi? Karena Hatib ini punya kerabat-kerabat yang ada di Mekah. Yang diinginkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu adalah supaya saudaranya yang di sana itu siap-siap bahwa sebentar lagi akan ada serangan. Dan ini salah. Ini salah sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya surat Al-Mumtahanah. Coba lihat sababun nuzulnya pada halaman 71. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa Zubair wa Miqdad. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku bersama dengan dua orang temanku, yaitu Zubair bin Awam dan Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu taala anhum, tiga orang. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan instruksinya, perintahnya untuk apa dipanggil tiga orang panglima ini. Kata Nabi, intaliqu hatta ta'tu raudata khahin. Pergilah kalian semua, jalanlah kalian semua tiga orang ini sampai kalian tiba di kebun Khah. Di sebuah kebun Khah namanya. Ada apa di sana? Fa inna biha dha'inatan ma'aha kitabun fakhudhuhu minha. Nanti di sana akan ada seorang wanita. Wanita ini bawa surat. Ambil dari wanita tersebut surat itu. Ini menunjukkan Rasulullah SAW ini mendapatkan wahyu, karena tidak ada yang beritahu waktu itu kecuali Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Fadhahaba, maka pergilah kami, ta'ada bina khaylana hatta atayna raudata. Maka kami berjalan dengan agak cepat sampai di kebun tersebut. Fa idza nahnu bidza'inati fakulna akhrijil kitaba. Ketika sampai di kebun itu, ketemulah kami dengan seorang wanita dan kami katakan, keluarkanlah surat itu. Faqalat, dia mengatakan, ma ma'i min kitabin. Aku enggak bawa kitab, aku enggak bawa surat apa-apa. Fakulna, kami mengancam, la tukhrijinnal kitaba aw lanalqiyanna thiyaba. Keluarkan surat itu atau kami akan lucuti semua pakaianmu. Ini ancaman dari Ali dan juga sahabat-sahabatnya. Fa'akhrajathu min iqasiha, maka dikeluarkan surat itu dari gelungan rambutnya. Fa'atayna bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka kami serahkan surat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Fa idza fihi min Hatib bin Abi Balta'ah ila unasin minal musyrikina mimman bi Makkah. Ternyata surat itu pengirimnya adalah siapa? Hatib bin Abi Balta'ah, kepada orang-orang musyrik yang ada di Makkah. Yukhbiruhum bi ba'di amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memberitahukan dalam surat itu rencana agresi penyerangan Fathu Makkah. Tahun berapa tadi? 8 Hijriah bulan Ramadan. Dibocorkan ternyata rencana itu. Maka apa respon Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma hada ya Hatib?" Apa-apaan ini wahai Hatib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia mengatakan, "La ta'jal alayya ya Rasulullah." Entar dulu wahai Rasulullah, jangan terburu-buru kepadaku, jangan suudzon kepadaku. Inni kuntu imra'an min Quraisyin. Aku ini punya orang-orang dekat dari kalangan orang Quraisy. Walam akun min anfusim wa makana ma'aka minal muhajirina. Dan aku beda dengan kalian yang mungkin kalian tidak punya kerabat dari kalangan orang-orang muhajirin yang enggak punya kerabat di sana. Yahmu nabiya ahlihim wa amwalihim bi Makkah, yang tidak punya keluarga dan tidak punya harta yang ada di Makkah. Fa ahbabtu id fatani minan nasabi fihim an astana'a ilaihim yadan yahmuna qarabati wa ma fa'altu dhalika kufran walar irtadan an dini. Aku lakukan ini supaya mereka menjaga keluargaku, menjaga hartaku yang ada di Makkah, dan bukan karena kekufuran serta murtadku dari agama Islam ini. Jadi niatannya adalah dia ingin menyelamatkan keluarganya, ingin memberikan berita kepada orang-orang dekatnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu qad sadaqakum." Wahai Hatib, engkau sudah berkata dengan jujur. Jadi Rasulullah sudah tahu enggak kira-kira alasan Hatib mengirim surat itu? Sudah tahu apa enggak? Sudah tahu, karena Rasulullah menjustifikasi, engkau jujur dalam ucapanmu. Artinya bukan jawaban orang-orang yang terjepit. Dia keluarkan jawaban-jawaban yang memberikan hibah kepada penanyanya. Tapi jawabannya jujur, karena itulah motif dia mengirimkan surat kepada orang-orang Makkah. Faqala Umar, maka melihat kejadian itu membocorkan berita besar, rencana besar ini, Umar mengatakan, "Da'uni ya Rasulullah." Biarkan aku wahai Rasulullah. Fa'adribu unuqah. Aku akan penggal leher orang ini. Orang-orang yang membocorkan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala innahu syahida badran. Dia adalah orang yang dulu ikut perang Badar. Wa may yudrika la'alla Allah azza wa jalla ittala ala ahli badrin. Tahukah engkau wahai Umar apa yang Allah firmankan kepada para ahlu Badar? Faqala, Allah berfirman, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lahum." Lakukan sekehendakmu wahai ahli Badar, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kalian. Jadi sahabat yang paling mulia setelah Khulafaur Rasyidin dan 10 sahabat yang dijamin surga, 6 tambahannya, maka sahabat yang paling utama setelah itu adalah sahabat Badar. Kenapa? Karena semua dosa mereka yang dilakukan setelah perang Badar semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipenggal apa enggak Hatib bin Abi Balta'ah ini? Jadi dipenggal apa enggak oleh Umar? Enggak jadi, karena dia adalah seorang ahlul Badar. Faqala Amru, maka Amru bin Al-As radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Wa nazalat fihi ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya." Maka turunlah surat Al-Mumtahanah ini. Itulah sababun nuzul yang melatar belakangi turunnya awal-awal surat Al-Mumtahanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang masih ingat apa faidah ketika ayat itu diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu? Menunjukkan bahwa ayat itu adalah ayat Madaniyah. Ini yang pertama. Kalau yang nggak hafal dicatat ya.
supaya kalau ditanya bisa jawab begitu. Ya, semoga dapat hadiah lah. Ana bawakan 3 hadiah ini kalau mau jawab, tapi nanti. Kemudian faedah yang kedua apa? Ya ayyuhalladzina amanu, akan ada kebaikan yang seorang mukmin diperintahkan, atau kalau tidak setelah itu pasti akan ada larangan atau keburukan yang seorang muslim dilarang darinya. Jadi kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya, janganlah engkau menjadikan musuhku, itu orang-orang kafir dan musuh kalian, sebagai aulia, sebagai wali-wali, sebagai teman dekat, sebagai pemimpin, sebagai teman akrab dan yang semisalnya. Ini tidak diperbolehkan. Tulquna ilaihim bil mawaddah, mereka ingin tulquna ilaihim bil mawaddah, sehingga kalian menyampaikan kepada mereka karena kasih sayang kalian kepada mereka, karena kecintaan kalian kepada mereka, kalian berikan, bocorkan berita rahasia itu. Waqad kafaru bima ja'akum minal haqq, sedangkan mereka ini kufur kepada kebenaran yang datang kepada kalian. Bahkan orang-orang kafir Makkah itu yukhrijunar rasula wa iyyakum, mereka dululah yang telah mengusir Rasulullah dari bumi Makkah dan juga kalian semua. Antu'minu billahi rabbikum, jika kalian adalah benar-benar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman tidak boleh menjadikan orang-orang kafir menjadi teman setianya, menjadi loyalitasnya dan yang semisalnya, karena mereka adalah kufur kepada Allah. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati, kalau kalian ini benar-benar berjihad di jalan Allah dan mencari keridhaannya, maka jangan lakukan seperti itu. Tusirruna ilaihim bil mawaddati, kalian sebutkan berita rahasia kepada orang-orang yang kalian cintai. Itu berkaitan dengan Hatib bin Abi Balta'ah kalau dalam ayat ini. Bima akhfaitum ma a'lantum wa ana a'lamu bima akhfaitum ma a'lantum, Allah tahu apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Sekali lagi kita ingatkan, siapa yang memberitahu Nabi bahwa di sana di kebun Khoh itu akan ada wanita yang membawa surat? Siapa yang memberitahukan? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan di sini wa ana a'lamu bima akhfaitum wa ma a'lantum. Dan aku tahu, kata Allah, apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil, barang siapa yang melakukan itu, membocorkan berita itu, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh, yaitu sesat dari jalan Islam. Apa dampaknya sih? Kok surat itu harus diambil oleh Nabi segera? Kenapa kok nggak dibiarkan aja, sudah bismillah tawakal sudah. Berita itu bocor, data intelijen ini sampai terbongkar oleh pihak lain tuh, kenapa Rasulullah kok segera mengutus tim khusus, pasukan khusus untuk merebut itu kembali, data itu kembali supaya tidak jatuh di tangan musuh? Ternyata masalahnya itu besar. Jadi kadang-kadang ada berita rahasia itu tidak boleh jatuh di pihak orang lain. Apa dampaknya? Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kedua, iyathqafukum, seandainya mereka berhasil menangkap kalian. Seandainya surat itu berhasil mereka buka, yang niatnya tujuannya hanya untuk orang-orang keluarganya Hatib, menjadi rahasia umum, disebarkan kemana-mana. Ya namanya berita kan viral ya, bisa tersebar kemana-mana. Intinya orang Mekah itu siap menghadapi kaum muslimin, dan endingnya kalah kaum muslimin. Endingnya kalah. Apa dampaknya? Iyathqafukum, kalau kalian sampai kalah, gara-gara mereka sudah punya persiapan yang jauh lebih mapan. Apalagi perangnya itu terjadi di Mekah, mereka punya banyak persiapan, logistik ada, mereka punya tentara dan sebagainya. Beda dengan kaum muslimin yang agresi dari Mekah ke Madinah, persiapannya terbatas. Maka dampaknya adalah yakunu lakum a'daan, mereka akan memperlakukan kalian sebagai musuh. Jadi dulu yang dibocorkan rahasia itu karena persahabatan, percintaan. Kalau sudah tertangkap, maka kita akan dijadikan sebagai musuh seperti tawanan. Yabsutu ilaikum aidiyahum, mereka akan
memberikan mereka akan ringan tangan melepaskan tangan-tangan mereka kepada kalian, artinya akan dipukul kalian, akan dipenggal kalian. Wa alsinatahum bisu, dan lisan-lisan mereka akan mencela kalian. Jadi ketika tertangkap, kaum muslimin dipukul, disiksa, bahkan dibunuh, dan lisan mereka itu mencela kaum muslimin. Sisaannya itu luar dalam gitu loh. Fisiknya disiksa dan batinnya dicela, dihina. Wa waddu law takfurun. Apa tujuan penyiksaan kepada tawanan ini? Tujuannya cuma satu, yaitu agar kalian kembali menjadi kafir. Disiksa, diintimidasi, disakiti supaya keluar dari agama Islam. Sekarang saya tanya dulu, kira-kira dampak dari bocornya berita kalau inilah yang akan terjadi besar apa kecil? Besar sekali. Kalah kita disiksa, bahkan kita akan disuruh jadi murtad. Makanya Rasulullah segera mengirim siapa tadi? Ali, terus Zubair dan Mikdad. Segera ada tim khusus. Ini menunjukkan cerdiknya Rasulullah SAW dalam strategi perang. Jadi beliau itu pandai. Ini kalau sampai terjadi sesuatu maka bahaya besar. Seperti kasusnya agresi kepada Bani Quraidah yang segera diserang sebelum mereka menyiapkan penyerangan ke puncak ke jantung kota Madinah. Taib. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kecintaan kepada anak-anak, kepada keluarga yang kafir itu tidak berpengaruh pada hari kiamat. Jadi jangan kecintaan kepada orang kafir menjadikan seorang menghalalkan semua cara. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah. Kerabat dan anak-anak kalian tidak akan bermanfaat bagi kalian pada hari kiamat. Yafsilu bainakum, Allah akan pisahkan kalian pada hari kiamat. Allah akan memisahkan antara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Kalau itu mereka beda agama meskipun dalam satu kerabat, tidak akan bertemu pada hari kiamat. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalaulah di dunia dulu gara-gara anak, gara-gara kerabat yang non muslim itu menjadikan seorang itu Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu ini membocorkan berita, ketahuilah bahwasannya hubungan itu hanya di dunia saja. Ketika nanti pada hari kiamat maka orang kafir dan orang-orang muslim maka mereka tidak akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh tentang bagaimana interaksi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada bapaknya yang kafir. Tadi kan Hatib kepada keluarganya, kerabatnya yang kafir. Dan Hatib radhiyallahu anhu melakukan sebuah kesalahan tadi. Apa tadi kesalahannya? Apa kesalahannya Hatib bin Abi Balta'ah? Membocorkan berita gitu ya. Itu kan salah, ditegur oleh Allah dengan turunnya surat Al-Mumtahanah. Kemudian Allah contohkan bagaimana interaksi Nabi Ibrahim kepada bapaknya yang kafir. Dibuat contoh, seharusnya seperti ini loh. Seorang mukmin dengan orang kafir, kalau kafirnya itu dari kalangan keluarganya, kerabatnya. Allah sebutkan kisahnya, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh bagi kalian kalau ingin mengambil contoh bagaimana bermuamalah dengan orang kafir yang dalam kerabat kalian, maka lihatlah Ibrahim dan juga orang yang bersamanya. Sebelum kita teruskan ya, itu kayaknya perlu dicek. Lafadznya itu inna bura'u minkum atau inna bura'u minkum di mushaf itu. Yang bawa mushaf siapa? Inna bura'u minkum atau inna bura'u minkum. Kayaknya salah itu. Ayat yang keempat. Ketemu nggak? Inna bura'u minkum. Antum ganti ya. Itu salah ya, namanya juga cetakan. Inna bura'u minkum.
bukan bura'u minkum. Tulisannya kayak lihat di mushaf aja. Ayat yang keempat, halaman 75, baris yang kedua itu. Baris yang kedua, ayat yang keempat. Bura'u minkum. Bura'a. Iya, supaya tidak salah. Taib, bagaimana kembali ke kisah Nabi Ibrahim? Bagaimana Nabi Ibrahim dan para sahabatnya, orang-orang yang bersamanya, idz qalu liqaumihim, ketika dia mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ibrahim mengatakan, aku berlepas diri dari kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Aku mengkufuri, aku mengingkari apa-apa yang kalian sembah, dan telah nyata kebencian antara kami dengan kalian selama-lamanya. Jadi Ibrahim benci dengan kaumnya yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan kebencian ini tetap ditanamkan? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian menyembah hanya kepada Allah saja. Ini yang disebut dengan barok, berlepas diri dari orang-orang kafir dan pelaku kesyirikan. Harus ditanamkan sifat kebencian. Tapi benci belum tentu mengganggu, menyakiti, enggak. Tapi kita enggak suka dengan bentuk kesyirikan dan kekufuran itu. Harus tanamkan. Sampai kapan kebencian ini harus ada dalam seorang mukmin kepada orang-orang kafir? Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahda, sampai mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Yang perlu kita ingatkan, membenci tidak harus mengganggu dan menyakiti. Tapi benci bisa ya bedakan antara benci dengan agresi itu loh, menyerang itu kan beda. Yang penting kita nggak suka begitu loh. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan catatan kepada perbuatan Ibrahim yang ini juga salah ya, mirip dengan kasusnya Hatib bin Abi Balta'ah tadi. Beliau melakukan kesalahan radhiyallahu an. Nabi Ibrahim pun juga pernah tergelincir dalam kesalahan dalam urusan barak seperti ini. Illa qaula Ibrahim li abi. Ada hal yang salah, yang kurang tepat dari perlakuan Nabi Ibrahim kepada orang kafir, yaitu pada bapaknya, yaitu pada kalimat Nabi Ibrahim yang pernah dikatakan kepada bapaknya, la astaghfiranna laka, aku akan memohonkan ampunan kepadamu wahai bapakku. Itu ada lamu taukid ya, sungguh benar-benar wahai bapakku, dan ada nun taukidnya, la astaghfiranna, ada lam dan nun, sungguh benar-benar wahai bapakku, aku akan mohonkan ampunan untukmu. Bapaknya Nabi Ibrahim Islam atau kafir? Kafir. Wa ma amliku laka minallahi min syai', dan aku tidak bisa menyelamatkanmu dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul pertanyaan para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kenapa kira-kira Nabi Ibrahim kok memohonkan ampun kepada bapaknya yang non muslim? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala motif dorongan Nabi Ibrahim itu memohonkan ampun. Itu dijelaskan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 114. Supaya seorang tidak suudzon kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kok memohonkan ampun kepada orang kafir begitu. Ada motifnya, ada alasannya, ada kisahnya. Dalam surat At-Taubah ayat 114 halaman 76, Allah menyebutkan, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi. Permohonan ampun Ibrahim kepada Allah, permohonan ampun Nabi Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya. Kenapa kok dimintakan ampun? Illa an mau'idatin wa'ada iyahu. Itu hanyalah karena janji yang dulu pernah diikrarkannya kepada bapaknya. Jadi dulu Nabi Ibrahim sudah pernah janji kepada bapaknya ingin menyelamatkan bapaknya. Dan di antara bentuk penyelamatan yang paling utama adalah selamat nanti di akhirat. Maka dia penuhilah janji itu dengan memohonkan ampunan. Ternyata ditegur, salah. Memohonkan ampun kepada orang kafir tidak boleh. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillahi, ketika telah jelas kepada Ibrahim setelah mendapatkan teguran bahwasanya bapaknya adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, tabarra'a minhu, maka Ibrahim pun berlepas diri darinya.
Jadi tidak mau lagi memohonkan ampun dari kepada bapaknya. Inna Ibrahima la'awwahun halim. Nabi Ibrahim itu sifatnya adalah orang yang sangat lembut dan sangat santun. Jadi Nabi Ibrahim anak yang berbakti, anak yang baik, anaknya lembut. Dia tidak ingin bapaknya ini masuk ke dalam neraka sehingga dimohonkan ampunan. Taib, supaya tidak salah paham antum, kenapa kok Nabi Ibrahim, nabi yang sangat semangat dalam menyerukan dakwah tauhid, kok memintakan ampunan kepada bapaknya yang non muslim? Apa jawabannya? Sebelumnya sudah punya janji akan menolong bapaknya, dan itu dipenuhi oleh Nabi Ibrahim, kemudian mendapatkan teguran. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu orang yang baik dan orang yang memenuhi janjinya. Taib. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wahai Rabb kami, hanya kepadamu lah kami bertawakal, hanya kepadamu kami bertaubat, dan hanya kepadamu kami akan kembali. Kemudian doanya lagi, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami ini sebagai fitnah, sebagai ujian bagi orang-orang kafir. Apa maksudnya kita dijadikan fitnah bagi orang kafir? Lihat tafsirannya di situ. Maksudnya jangan engkau jadikan orang kafir itu menguasai kami. Jangan engkau jadikan orang-orang kafir itu menguasai kami, sehingga manusia akan menyangka bahwasanya orang-orang kafir itu berada di atas kebenaran dan kami dianggap berada di atas kebatilan. Jadi bayangkan gini, ada orang-orang yang benar, ada orang-orang Islam dengan Islamnya yang benar, tapi mereka minoritas dan mereka tertindas dari sebuah pemerintahan yang zalim, yang kafir. Orang umum akan melihat yang benar yang mayoritas, yang berkuasa, yang salah yang tertindas, yang minoritas. Kalau inilah kondisi yang terjadi, maka kita menjadi fitnah. Orang-orang mau masuk Islam jadi terfitnah. Kalian aja tertindas, kalian aja terdolimi seperti ini. Kenapa mengikut agama kalian? Jadi kita minta supaya orang kafir tidak dijadikan, supaya kita dijadikan fitnah kepada orang kafir. Artinya kita ini jangan dijadikan kalah kepada orang-orang kafir. Apa dampaknya ketika orang mukmin kalah dengan orang kafir secara jumlah? Maka manusia akan menyangka mereka berada di atas kebenaran dan kita berada di atas kebatilan. Antum bisa pahami ya antara maksud doa ini ya. Jadi ketika seorang minoritas dan benar, maka dianggap orang-orang salah, dianggap dia salah dan batil, padahal tidak juga. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya telah ada pada mereka, pada kisah Nabi Ibrahim dan kisah-kisah sebelumnya, suri tauladan yang baik bagi mereka, bagi orang-orang yang mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan pada hari akhir. Wa may yatawalla, barang siapa yang berpaling dari apa yang Allah perintahkan, dari apa yang Allah tuntunkan, fa innallaha huwal ghaniyyul hamid, maka ketahuilah sungguhnya Allah adalah zat yang maha kaya, yang tidak butuh kepada makhluknya. Setelah kita sebutkan tadi bagaimana sikap seorang mukmin kepada orang kafir, yaitu harus muncul rasa barok, kebencian kepada orang kafir. Kalau ada orang yang tidak mau ikut syariat aturan seperti ini, dia tetap cinta kepada orang kafir, dia berikan loyalitas kepada orang kafir, maka kata Allah, fa innallaha huwal ghaniyyul hamid, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah maha kaya dan lagi maha terpuji. Artinya Allah tidak butuh. Kalau mereka tidak mau ikut aturan, tidak mengikuti syariat ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan keimanan mereka. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya, yang tidak butuh kepada makhluknya sedikit pun. Ini kita bawakan sebuah hadis qudsi yang menunjukkan tentang kekayaan Allah Subhanahu wa taala, tidak terkurangi dengan kezaliman manusia. Seandainya seluruh manusia ini kufur semuanya, tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada halaman 78, "Ya ibadi, wahai hambaku, innakum lan tablughu durri fatadurruni." Sesungguhnya tidak ada kemudaratan yang dapat kalian lakukan kepadaku. Gak bisa kalian memudaratkan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah.
walan tablughu naf'i fatanfa'uni, sebagaimana tidak ada kemanfaatan yang bisa kalian berikan kepadaku, kata Allah. Kita tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya kalian semuanya, sejak manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin, semuanya sudah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya beriman seperti sebaik-baik iman seorang di antara kalian. Jadi jin, manusia yang pertama sampai akhir nggak ada orang kafir, semuanya mukmin dan imannya sempurna semua. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Mazada dzalika fi mulki syai'an, itu tidak menambah dari kerajaanku sedikit pun, nggak pengaruh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebaliknya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya manusia kalian dari awal sampai akhir, jin dan manusianya semuanya, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya berada pada hati serusak-rusak orang yang ada di tengah-tengah kalian. Semuanya ahli maksiat, semuanya, dari jin, manusianya, bahkan seluruh manusianya. Ma naqasa dzalika min mulki syai'an, maka itu tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaanku. Ini menunjukkan Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah tidak butuh. Sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran, faman kana falyu'min wa man kana falyakfur. Kalau mau beriman silahkan beriman, kalau mau kafir silahkan kafir. Artinya tidak berpengaruh sedikit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasan dari Allah tidak butuh kepada makhluknya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga maha kaya. Allah berfirman pada potongan hadis berikutnya, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya manusia kalian dari awal sampai akhir, jin dan manusianya, qamu fi sa'idin wahidin, semuanya berdiri dalam satu bukit, berkumpul bersama dalam satu bukit, fasa'aluni, dan semuanya minta kepadaku, minta kaya, minta sehat, minta uang, minta naik pangkat, minta istri, semuanya mereka minta. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, dan aku berikan semua yang mereka minta itu. Ma naqasa dzalika mimma indi, itu tidak mengurangi sedikit pun yang ada pada diriku, kata Allah. Illa kama yanqusul mahitu idza udkhilal bahra, kecuali hanya seperti sebuah jarum, bukan paku ya, jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Itu yang ada di jarum itu loh kekuasaan Allah yang terambil untuk memenuhi semua hajat seluruh makhluknya, awal sampai akhir, jin dan manusianya. Jadi kalau gitu Allah maha kaya dari seluruh makhluk-makhluk yang ada. Allah maha kaya. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang ke-7 halaman 79, asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladina 'adaitum minhum mawaddah, semoga Allah menjadikan kasih sayang antara kalian dengan orang-orang yang dulu pernah kalian musuhi di antara mereka. Tadi kita sebutkan ketika berhadapan dengan orang kafir, maka seorang muslim harus menanamkan apa? Menanamkan apa? Sikap bara', sikap kebencian. Sikap kebencian. Sampai kapan benci kepada orang kafir? Sampai mereka beriman. Allah menyebutkan di sini, semoga Allah menjadikan kalian dengan orang yang dulu mereka kalian benci itu, dengan orang yang dulu kalian benci itu, kalian menjadi kasih sayang. Kok bisa ya? Lihat tafsirannya di situ. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka untuk beriman dan masuk ke dalam agama Islam, sehingga mereka menjadi teman-teman setia kalian. Perhatikan, di dalam tafsiran ini, tafsir yang dibawakan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, bahwa kita benci bukan karena pada figur orangnya, bukan pada fisik orangnya, tapi pada keyakinannya.
ketika dia sudah berubah keyakinan, masuk ke dalam agama Islam, apalagi memeluk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Ahlussunnati wal Jamaah, maka sebenci apapun kita dengan dia dulu, karena dulu musuh bebuyutan di SMP, SMK, gak pernah menang kita kalau sama dia, jadi teman kita sekarang. Jadi maka mau tidak mau kita harus mencintainya. Jadi yang dimaksud akan dijadikan, semoga Allah menjadikan kalian dengan mereka kecintaan. Tafsirannya apa tadi? Allah akan berikan hidayah kepada mereka untuk masuk ke dalam agama Islam sehingga mereka menjadi teman-teman kalian. Wallahu qadir, dan Allah Maha mampu memberikan hidayah kepada mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Di antara orang-orang Quraisy, ya, ini saya bawakan sebuah kisah bagaimana keislamannya Amr bin Al-As. Di antara orang-orang Quraisy yang awalnya memusuhi Islam, jadi bukan kita musuhi mereka dalam kisah ini, tapi mereka musuhi kita. Lalu akhirnya dia pun masuk ke dalam agama Islam, yaitu adalah Amr bin Al-As. Siapa yang masih ingat kisah keislamannya Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam dalam surat Al-Insan. Abdullah bin Salam, anda harus tahu. Iya, Abdullah bin Salam orang Yahudi, bahkan tokohnya Yahudi, ulamanya Yahudi. Gimana kisah keislamannya? Anda nggak tanya tahun lahirnya ya, kayaknya belum ada akte waktu itu. Tahun bagaimana kisah keislamannya? Kisahnya adalah dia melontarkan 3 buah pertanyaan kepada Rasulullah SAW. Iya, diantaranya apa sih? Pertanyaan tersebut adalah seorang nabi saja yang bisa menjawab. Naam, barakallahu fiik. Jadi Abdullah bin Salam ini karena dia ulama Yahudi, maka dia tidak mau masuk Islam kecuali Nabi itu dites dengan pertanyaan yang tidak bisa dijawab kecuali seorang Nabi. Dan ternyata jawabannya tiga-tiganya benar apa salah? Benar semua. Maka Abdullah bin Salam masuk ke dalam agama Islam. Itu kisah yang menjadikan masuk Islamnya Abdullah bin Salam. Sekarang bagaimana kisah keislamannya Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Pada masa jahiliyah, ia adalah seorang yang sangat benci dengan Islam. Lalu ia masuk Islam ketika masa perjanjian Hudaybiyah, yaitu di awal tahun 7 Hijriyah. Kita tadi ingat kapan terjadinya Fathu Makkah? 8 Hijriyah. Berarti kejadian ini adalah setahun sebelum Fathu Makkah. Sehingga kejadian ini masih dalam proses perjanjian Hudaybiyah, bukan Fathu Makkahnya. Kalau Fathu Makkahnya nanti kita akan bahas tersendiri insyaallah. Bagaimana kisahnya? Dijelaskan oleh Amr bin Al-As dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, juz pertama nomor 121. Dia mengatakan, "Falamma ja'alallahu al-Islam fi qalbi." Ini menunjukkan Allah kuasa memasukkan hidayah kepada diri seorang meskipun sebelumnya dia kafir, bahkan meskipun sebelumnya dia benci dengan agama Islam. Allah bisa masukkan hidayah. Falamma ja'alallahu al-Islam fi qalbi. Ketika Allah telah memasukkan Islam ke dalam hatiku, fa'ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan keislamannya. Maksudnya, fakultu, ketika bertemu dengan beliau aku mengatakan, absid yaminaka fala ubayyi'uka, bentangkanlah, keluarkanlah, ulurkanlah tanganmu wahai Rasulullah, aku akan berbaiat kepadamu, aku akan masuk Islam. Fabasata yaminahu, maka Nabi SAW mengeluarkan tangan kanannya, mengulurkan tangan kanannya. Qala faqabattu yadi. Kemudian tadi Amr itu yang sudah mau mengulurkan tangan, ditarik tangannya, ditarik. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, kok kayak main-main begini? Nabi mengatakan, malaka ya Amru, apa-apaan ini kau wahai Amru? Katanya kamu datang ingin berbaiat, kok ternyata sekarang tanganmu ditarik gitu. Qala, maka Amr mengatakan, ini pintarnya dia dan takutnya dia berdosa ya. Amr bin Al-As radhiyallahu an, dia mengatakan, qultu aradtu an ashtarata. Aku ingin memberikan persyaratan wahai Rasulullah. Aku tidak ingin langsung masuk Islam. Lihat ya, antum ingat-ingat kalau anak tanya, apa syarat yang diajukan oleh Amr bin Al-As sebelum dia masuk Islam? Nah, siapa tahu nanti waktu daurah besar, anak ngisi, anak punya hadiah bagus. Antum bisa jawab nanti. Apa syarat yang diajukan oleh Amr bin Al-As ketika dia masuk Islam? Apa kata dia? Aradtu an ashtarata. Aku punya syarat wahai Rasulullah. Qala tashtarata bimada? Apa syarat itu? Qultu an yaghfirali. Kata dia, wahai Rasulullah, tolong mohonkanlah ampunan kepadaku.
Ini menunjukkan dia tahu bahwa dulu masa jahiliyah itu dosanya banyak sekali. Ini orang yang lembut. Jadi rata-rata orang-orang yang tersentuh hidayah itu orang yang memang dari awalnya hatinya ini sudah lembut, takut dengan dosa, takut dengan kemaksiatan. Sehingga ketika dia tahu kebenaran maka dia bisa berubah. Beda dengan orang-orang yang sombong. Dia mengatakan, an yaghfirali, mohonkan ampun aku wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amma alimta, apa engkau tidak tahu wahai Amru, annal Islam yahdimu man kana qablahu, bahwasanya orang yang masuk Islam itu mengampuni, menghapuskan semua dosa-dosa dia sebelumnya. Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha, dan hijrah itu dari Mekah ke Madinah itu menghapuskan semua dosa-dosa sebelum ke Madinah. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu, dan ibadah haji itu menghapuskan seluruh dosa-dosa dia sebelum dia melakukan haji. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah hadis, orang yang hajinya mabrur seperti seorang bayi yang lahir dari rahim ibunya. Jadi haji kita itu sama dengan kita baru masuk Islam, artinya dalam proses penghapusan dosanya. Dari hadis ini para sahabat, para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengambil faidah kalau ada orang kafir ya, faidah lain, yang dia sudah punya dua talak ya. Jadi ada orang kafir sudah mentalak istrinya 2 kali, maksudnya talak rujuk begitu loh, 2 kali. Maka kalau masuk Islam, skor talaknya tinggal berapa? Skor talaknya, dia punya talak berapa? Kita itu punya talak berapa sih laki-laki? 3 ya. Anak tanyakan, kalau ada orang kafir, orang Nasrani atau mungkin orang Hindu dan sebagainya, dia sudah mentalak istrinya 2 kali di pengadilan agama. Mereka pengadilan agama ya, pokoknya mentalak lah begitu ya. Setelah itu masuk Islam, 2 kali mentalak istrinya, masuk Islam, berapa skor talaknya ketika masuk dalam Islam? Kosong. Jadi dia punya 3 talak lagi. Mana dalilnya? Ini dalilnya tadi. Annal Islama yahdimu, menghancurkan maka naqoblahu, sesuatu yang dilakukan sebelumnya. Yang tidak hancur itu hanya nadar. Nadar itu kalau dilakukan pada masa jahiliyah, masa sebelum Islam, dan bukan kemaksiatan, maka setelah Islam harus dilakukan. Tidak bisa langsung dimaafkan. Termasuk juga hutang ya, karena itu mirip dengan nadar. Taib. Apa yang terjadi para ikhwan rahimani wa rahimakumullah setelah kejadian Fathu Makkah tahun 8 Hijriah dan skema rahasia Nabi itu? Ternyata Rasulullah sangat cerdik dalam strategi perangnya. Pada halaman 80 sebelum kita masuk pada sesi berikutnya, setelah terjadinya Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, semua penduduk Makkah masuk ke dalam agama Islam. Hanya beberapa orang saja yang menolak, tinggal sedikit yang tidak masuk Islam. Tapi nanti akhirnya juga masuk Islam semuanya. Apa yang terjadi? Di kubu kaum muslimin, pasukan kaum muslimin yang asalnya hanya berjumlah 3.000 pasukan saja, setelah Fathu Makkah maka meningkat 3 kali lipatnya menjadi 10.000 pasukan. Ini kan cara cerdas ya. Seandainya tidak dibuat skema sembunyi-sembunyi, terjadi bentrok kontak senjata antara kaum muslimin dengan orang kafir, banyak pertumpahan darah, bahkan mungkin berhari-hari, maka kaum muslimin banyak yang terbunuh, orang kafir banyak yang terbunuh. Tapi kan sekarang tidak, orang kafir dikuasai, jadi tawanan. Bahkan Rasulullah mengatakan, barang siapa masuk rumahnya Abu Sufyan maka dia selamat, barang siapa bersembunyi di tempat ibadah itu maka dia selamat, diberikan tempat-tempat keamanan, selamat mereka, nggak dia dibunuh. Maka akhirnya mereka masuk ke dalam agama Islam. Strateginya kan bagus ya. Antum perlu ingat para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kalau ada orang yang beda dengan kita, bukan untuk dibunuh, bukan untuk dihancurkan, bukan untuk dihilangkan, tapi bagaimana? Kita dakwai, kita doakan agar dia menjadi penguat di kubu kita. Kalau dihilangkan, habis energi antum, dan kita nggak punya tenaga lagi. Tapi ketika dia didakwai, diajak, maka dia bisa memperkuat kubu kita ini. Paham ya strategi dakwah Nabi? Jadi Rasulullah itu tidak orang kafir bunuh, hancurkan. Jadi nggak seperti itu. Orang kafir didakwai, bahkan dibuat skema bagaimana mereka masuk ke dalam agama Islam. Sangat beda dengan prinsip orang-orang Khawarij yang mereka menyatakan dimanapun orang kafir maka dibunuh bagaimanapun caranya. Itu sangat menyelisih dakwah Nabi SAW. Taib, kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Fadhal. لا ينهاكم
Iya. Pada ayat yang ke-7 dan ke-8, 8 dan 9, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang non-muslim. Allah sebutkan, la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak membunuh, yang tidak mengusir, memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Lihat tafsirannya di situ. Apa maksudnya berbuat adil? Boleh bagi kita untuk memberi makan, memberi pakaian, memberikan kendaraan kalau mau bagi-bagi, dan boleh pula menyambung hubungan silaturahmi. Jadi sampai sejauh ini pun itu boleh. Memberi makan, memberikan pakaian, bahkan menyambung silaturahmi. Tapi tetap di hati harus ada apa tadi? Barok, sifat kebencian. Yang seperti ini, yaitu bagaimana kita berlaku adil kepada orang-orang kafir, ini justru diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berlaku adil. Artinya adil, dia meletakkan permasalahan pada proporsinya. Kebencian dia tidak menjadikan dia melampaui batas kepada orang kafir, dan demikian pula sebaliknya. Jadi justru yang benar dalam konsep Islam itu berbuat baik dengan orang kafir itu harus dengan adil. Itu ketika dia tidak memusuhi, maka kita berbuat baik dengan mereka. Tentunya kalau dengan orang kafir aja seperti ini, kalau dengan muslim seharusnya lebih lagi, seharusnya begitu. Mana dalil bahwasannya boleh seorang muslim ini menyambung silaturahmi, ya? Silaturahmi yang sudah kita sampaikan, menyambung hubungan kekerabatan dengan orang-orang yang ada hubungan darah dengan kita, yang mereka ini non muslim, mereka ini bukan orang Islam. Ayat ini turun berkenaan dengan keinginan Asma binti Abu Bakar, kakaknya Aisyah radhiyallahu taala anha, yang ingin menyambung silaturahmi dengan ibunya yang masih kafir. Kata Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anha, atatni ummi raghibatan fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibuku mendatangiku karena kerinduannya, dia ingin ketemu dengan anaknya. Fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam asilaha. Maka aku tanya kepada Nabi, apakah aku boleh menyambung silaturahmi? Ini menunjukkan bahwa Asma binti Abu Bakar ini kan takut terjerumus pada sikap apa? Loyalitas kepada orang kafir. Boleh enggak menyambung hubungan berduaan dengan orang kafir, dengan ibu yang masih non muslim ini? Boleh apa tidak? Gitu. Maka Rasulullah mengatakan, qala na'am. Kata beliau, iya boleh, silahkan. Qala Ibnu Uyainah, maka berkata Sufyan bin Uyainah, seorang tabi'ut tabi'in di Makkah yang wafat tahun 198 Hijriyah, fa anzalallahu ta'ala fiha, maka turunlah ayat yang mulia ini dengan kejadian ini, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memusuhi kalian di dalam agama. Sekali lagi, kebencian tidak ditunjukkan dengan sikap mengganggu dan mengintimidasi. Seorang yang mampu berlaku adil ketika di dunia, dia bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya, pada proporsinya, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang besar pada hari kiamat, di akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis halaman 81, innal muqsitina indallahi ta'ala ala manabir min nurin ala yaminir rahman. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil kelak pada hari kiamat di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya yang berada di sebelah kanan Ar-Rahman, alladzi ya'dilu fi hukmihi wa ahli wa mawulu, yaitu dia yang berlaku adil dalam hukum mereka, pada keluarga mereka dan apa yang dikuasakan kepada mereka. Dia harus tetap adil, tidak berlebih-lebihan. Kepada siapa kita memberikan permusuhan kepada dari orang-orang kafir? Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid din. Sungguhnya Allah hanya melarang kalian untuk berinteraksi dengan orang-orang kafir yang memerangi kalian karena agama. Wa akhrajukum min diyarikum, dan mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Wa dhaharu ala ikhrajikum,
dan membantu orang lain untuk mengusir kalian, untuk memusuhi kalian. Wa may yatawallahum faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang melakukan demikian, yang justru malah loyal kepada orang-orang kafir yang bukan pada tempatnya tadi, maka itulah orang-orang yang zalim, yang menganiaya diri mereka sendiri. Taib, sebelum kita masuk pada kisah bagaimana hijrahnya salah seorang sahabi ya, kalau begitu boleh nggak kita berinteraksi dengan orang kafir? Berinteraksi, jual beli, kerja kalau perlu, atau apapun lah, pinjam meminjam, hutang piutang, boleh apa tidak? Diperbolehkan. Jadi sekali lagi, barok itu tempatnya di hati, dan barok tidak harus menyakiti. Bahkan tadi diperintahkan untuk adil. Kalau dia baik ya kita baik, kita beri makan sebagaimana dia memberi makan kita, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, bukan seperti yang diklaimkan oleh beberapa pihak, yaitu harus mengganggu orang-orang kafir. Ini justru malah dilarang dalam Islam. Tapi para ikhwan, kita masuk pada sesi yang terakhir, bagaimana kisah masuk Islamnya atau hijrahnya seorang wanita ke Madinah. Silakan Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu idza ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minat idza ja'akumul mu'minatu muhajirin idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna
hendaklah kalian ikuti kepada mereka. Allah lebih mengetahui maksud kepada mereka. Jika kalian telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kalian kembalikan mereka kepada suami-suami mereka yang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir, dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayarkan. Tidak ada dosa bagi kalian untuk menikahi mereka apabila kalian telah memberikan mahar kepada mereka. Janganlah kalian tetap berpegang pada pernikahan dengan wanita-wanita kafir. Hendaknya kalian meminta kembali mahar yang telah kalian berikan. Dan jika suami-suami mereka tetap kafir, biarkanlah mereka meminta mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang telah ditetapkannya di antara kalian, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jika istri-istri kalian lari kepada orang-orang kafir, lalu kalian mengalahkan mereka, maka bayarkanlah kepada orang-orang yang istrinya lari tersebut sebanyak mahar yang telah mereka bayarkan. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang kepadanya kalian beriman. Wahai Nabi, apabila datang kepada wanita-wanita mukminah untuk mengadakan baiat janji setia bahwa mereka tidak akan membutuhkan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak mereka, tidak akan membuat dusta yang mereka adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam perkara yang baik, maka terimalah baiat mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan sebagai penolong kalian kaum yang dimurkai oleh Allah. Sungguh mereka telah berputus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang berada di dalam kubur juga telah berputus asa. Para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, yang kita bahas di sesi terakhir ini adalah bagaimana kisah sebelum dan setelah terjadinya Fathu Makkah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kejadian menjelang terjadinya Fathu Makkah, yaitu pada kasus kejadian perjanjian Hudaybiyah. Saya ingin cerita sedikit tentang kronologi terjadinya perjanjian Hudaybiyah, sehingga akan pas ketika kita bahas ayat yang ke-10 ini. Waktu itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya ingin melakukan haji ke Baitullah. Kemudian mereka ditahan di sebuah tempat yang dikenal dengan Hudaybiyah. Ditahan mereka oleh orang-orang kafir Quraisy. Terjadilah negosiasi yang lama, dan di antara yang menjadi utusan dari kalangan kaum muslimin untuk negosiasi itu, artinya negosiasi apakah mereka bisa boleh masuk ke kota Mekah atau mereka disuruh pulang atau bagaimana. Maka yang dipanggil atau yang dijadikan utusan adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Lama beberapa hari Utsman ini tidak kembali sampai tersebar berita bahwa Utsman ini dibunuh. Sehingga waktu itu terjadilah yang namanya Bai'atur Ridwan. Rasulullah meminta para sahabatnya untuk berbaiat, kalau sampai utusan kita terbunuh berarti kita berhak untuk menuntut balas. Diminta baiatnya untuk mereka setia membantu Nabi, tidak boleh pergi, tidak boleh pulang ke Madinah. Apapun terjadi kita harus minta balas. Utsman kenapa kok dibunuh? Karena dia seorang utusan. Ternyata Utsman memberikan beritanya yang intinya terjadilah perjanjian Hudaybiyah itu namanya, bahwa kaum muslimin tidak boleh melakukan haji sekarang, ditunda, dan mereka ini yang sudah datang, yang sudah ke Makkah maka tidak boleh dipulangkan ke Madinah, dan yang orang Makkah di Madinah harus dikembalikan ke Makkah. Ada sekian perjanjian yang disebutkan di sana, tetapi di sana tidak membahas tentang masalah wanita. Maka turunlah ayat yang mulia ini, itu saya bawakan di situ halaman 84. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Di Hudaybiyah tahun 6, Fathu Makkah tahun berapa tadi? 8, Islamnya Amr bin Al-As 7 Hijriah. Jadi 6 terjadi Hudaybiyah. Setahun setelah itu karena ada skema orang Mekah itu harus orang Mekah tidak boleh dipulangkan ke Madinah,
orang Madinah yang ke Mekah tidak boleh dipulangkan ke Madinah, orang Mekah yang ke Madinah harus dipulangkan. Tapi nggak bahas wanita di sini, nggak bahas wanita. Dari situ tahun 6 Hijriah ini maka terjadi semacam halakoh di Mekah ya. Jadi orang-orang Madinah, orang Mekah yang dulu berada di Madinah kan dipulangkan, dan mereka sudah punya iman, tapi minoritas. Mereka membuat semacam halakoh-halakoh di Mekah, promosi di Mekah, meskipun sembunyi-sembunyi. Sehingga diantara yang tertarik dengan dakwah itu adalah Amru bin Al-As, itu tadi ceritanya. Dia masuk Islam karena dakwah sembunyi-sembunyi ini, beberapa orang sahabat alumni Madinah yang dipulangkan ke Mekah. Dan sekali lagi proses pemulangan ini, pengembalian ini, yang Mekah asli yang ke Madinah dipulangkan, dan orang Madinah asli yang di Mekah tidak boleh pulang, tidak membahas seorang wanita. Maka yang jadi masalah sebutkan di sini, yang diantara perjanjian tersebut adalah siapapun orang Mekah yang mendatangi Rasulullah di Madinah, maka harus dikembalikan di Mekah setelah perjanjian itu maksudnya. Sedangkan siapapun yang orang Madinah yang datang ke Mekah, maka tidak dikembalikan ke Madinah. Dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan tentang kaum wanita, secara spesifik tidak ada. Terjadi kasus bagaimana kalau ada seorang wanita yang ke sana. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Wahai orang-orang yang beriman, kalau ada seorang wanita yang hijrah, yang namanya hijrah dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah? Dari Mekah ke Madinah, wanita kan disebutkan muhajirat, wanita yang ke sana dari Mekah ke Madinah. Maka langkah yang pertama, famtahinuhun, diuji dulu wanita ini, dites. Lihat tafsirannya di situ, apa pertanyaannya yang diajukan kepada wanita yang baru bergabung setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Tafsirannya di situ pada baris yang ketiga, yaitu baris yang keempat ya, melalui sumpah bahwa mereka sekali-kali tidak keluar meninggalkan negerinya Mekah, melainkan karena ingin masuk Islam, bukan karena benci terhadap suaminya orang kafir, dan bukan pula karena mencintai laki-laki dari kalangan kaum muslimin. Ditanyain, ini sungguhan gak mbak hijrahnya ini? Jangan-jangan pelarian, di sana nggak ada kerjaan, suaminya pun nggak baik, buruk, udah hijrah aja sudah. Nah, itu ditanya, diuji dulu. Ditanya, sumpah benar bahwa hijrahnya ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mencari laki-laki dari kalangan kaum muslimin. Ini kayak juga perlu dipakai bagi yang mau nikah ya. Jadi perlu dites dulu ini. Akhwat ini nyari kita ini apa motifnya ini? Taib. Iya. Naam. Wallahu a'lamu biimanihin, dan Allah tahu keimanan mereka. Fa in alimtumuhunna mu'minatin, ketika hasil tes itu ternyata terbukti orang ini mukminah, benar dia jawabannya, ikhlas dia, fala tarji'uhunna ilal kufar, maka jangan dikembalikan wanita ini kepada orang kafir. Antum tahu ya, tadi kronologi turunnya ayat ini, dalam perjanjian Hudaybiyah tidak membahas wanita kembalikan atau tidak. Nanti ada seorang wanita ya, yang sebutkan setelah ini, yang akhirnya hijrah. Yang jadi masalah, orang-orang Quraisy itu nuntut, tuh ini kembalikan ke Makkah. Lah orang-orang Madinah bimbang mereka, turunlah ayat ini menjadi jawaban. Jawaban apakah ini dikembalikan atau tidak? Jawabannya adalah fala tarji'uhunna ilal kufar. Jangan kembalikan mereka kepada orang kafir. Artinya jangan dipulangkan ke Makkah lagi. Kita lihat dulu siapa sih wanita yang dimaksudkan dalam ayat ini. Pada halaman 84, ayat ini turun berkaitan dengan Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'id. Ini wanitanya, Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'id, yang berhijrah dari Makkah ke Madinah setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Jadi kalau kita terjemahkan ya, surat ini kan surat Al-Mumtahanah. Apa tadi terjemahannya? Wanita yang diuji. Siapa kira-kira yang dimaksudkan di situ? Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'id. Nanti kalau anak tanya pada daurah besar, antum harus bisa jawab ya. Siapa Mumtahanah yang dimaksudkan dalam ayat itu? Ternyata adalah Ummu Kulthum. Lihat bagaimana kisah indahnya dia masuk ke dalam agama Islam. Disebutkan dari sahabat-sahabat Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan kanat, para sahabat mengatakan kanat Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid mimman kharaja ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma idin wa hiya atikun. Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid termasuk wanita yang berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari disepakatinya perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah itu. Ketika itu ia adalah seorang atik, seorang gadis, belum nikah dia itu. Sehingga ditanya kan, di sini niatnya apa? Mau cari jodoh, mau cari kerjaan atau cari perlindungan? Apa niatnya ke sini? Ditanya tadi, sumpahnya itu. Diuji dulu dia. Faja'a ahluha yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an yarji'aha ilaihim. Maka keluarganya minta, ini ada anakku, dia hijrah ke Madinah, maka kembalikan kepada kami berdasarkan perjanjian Hudaybiyah. Lihat itu footnote-nya, halaman 200 footnote yang ke-250. Ummu Kulthum binti Uqbah radhiyallahu anha adalah sahabiah yang pertama hijrah ke Madinah setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Jadi setelah semua berangkat ke Madinah, tidak ada lagi orang yang hijrah ke Madinah kecuali setelah terjadinya Hudaybiyah, dan satu-satunya wanita yang hijrah ke Madinah adalah siapa? Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid. Lihat bagaimana hijrahnya, dan jauh loh Makkah ke Madinah itu. Ia berangkat hijrah ke Makkah menuju Madinah dengan berjalan kaki. Wanita berjalan dia tempuh untuk datang di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba nih datang keluarganya mengatakan kembalikan dia kepada kami berdasarkan perjanjian Hudaybiyah ini. Falam yarji'ha ilaihim, maka mereka tidak mau membalikan kepada keluarganya, dia tidak dikembalikan kepada keluarganya. Lima anzalallahu fihinna, ketika turun firman Allah tadi, idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu imanihin, sampai pada ayat yang mereka tidak halal bagi orang-orang kafir. Nah, itulah kisah bagaimana hijrahnya Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid ya. Ibu-ibu hari ini ada yang datang ke kajian jalan kaki enggak? Ya, Ummu Kulthum jalan kaki loh ke Madinah ya. Masya Allah, ini naik motor semua kayaknya. Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala pada potongan ayat berikutnya di ayat yang ke-10, lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Mereka ini tidak halal, wanita itu tidak halal bagi orang-orang kafir, dan orang-orang kafir pun tidak halal bagi mereka. Karena kafir dengan iman tidak boleh disatukan. Wa atuhum ma anfaqu, dan berikanlah kepada mereka maharnya, kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayarkan. Jadi semacam skema khulu. Kan dalam Islam itu ada talak, ada khulu, ada fasah. Talak dari suami, khulu gugatan cerai dari pihak istri, dan fasah dari pengadilan. Ini 3 cara pemutusan pernikahan. Jadi pernikahan tidak bisa putus otomatis kecuali lewat salah satu dari 3 pintu ini. Jadi nggak boleh loh ya, ada seorang wanita ditinggal suaminya merantau bertahun-tahun, tiba-tiba nikah lagi, tiba-tiba putus pernikahannya, itu nggak bisa. Harus lewat salah satu dari 3 pintu ini. Kalau nggak ditalak, minta khulu, ya fasah, minta diputuskan pernikahannya. Skema ini mirip dengan skema khulu. Perbedaan yang paling prinsip ya, kita tidak bahas fikihnya. Yang paling prinsip antara talak dengan khulu adalah pengembalian mahar yang disebut dengan iwat. Jadi istri yang mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, dia harus mengembalikan mahar atau yang senilai dengan mahar dulu ketika nikah. Ya, makanya kalau minta mahar jangan mahal-mahal dan jangan aneh-aneh. Ya, kita tidak ingin pernikahan putus, cuman kalau palang pintu itulah yang harus dobrak ya, harus lewat situ, maka tidak ribet begitu. Misalnya dulu itu pakai uang zaman Majapahit, ya, kan sulit nyarinya zaman sekarang. Ada nggak mahar kayak gitu ya? Kan iya, memberatkan begitu ya. Jadi sekali lagi kembali ke jadi seperti skemanya khulu. Bayarkanlah wa atuhum ma anfaqu, maka bayarkanlah mahar itu kepada suami-suami mereka. Wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun,
Dan kalau kalian mau, kalian boleh menikahi mereka, wanita-wanita yang sudah mengajukan gugatan cerai ini, tentunya setelah kalian membayarkan mahar kepada mereka. Fala tumsiku bi'isamil kawafiri, dan janganlah kalian tetap berpegang pada pernikahan dengan wanita-wanita kafir. Kalau ada wanita yang kufur, fas'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu. Dan kalian meminta kepada orang-orang kafir itu, orang-orang kafir mahar yang telah mereka berikan kepada istri-istri kalian yang murtad. Jadi kalau misalnya sebaliknya, kalau tadi kan ada orang wanita mukminah hijrah, kalau dia sudah nikah maka maharnya dikembalikan. Kalau dalam kasus naudzubillah min dzalik, ada orang yang beriman istrinya hijrah ke Makkah, maksudnya itu kembali ke Makkah gitu, murtad, maka boleh orang Islam ini minta mahar kepada suaminya yang baru. Antum paham ya? Intinya saling mengembalikan mahar gitu loh, mengembalikan mahar. Jadi kalau ada wanita mukminah itu hijrah dan dia pengen cerai, artinya diceraikan, maka dia harus mengembalikan apanya? Ke siapa? Suaminya yang masih kafir. Kalau ada wanita muslim, istrinya ini murtad, keluar dari agama Islam dan kembali ke Mekah, intinya dia murtad, nikah dengan orang Mekah, maka boleh orang Islam ini, sahabat ini, minta mahar ke siapa? Suaminya yang baru. Suaminya yang baru kita minta gantinya. Dalikum hukmullahi yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian menyelisihinya. Jadi itu proses bagaimana untuk perkara. Bisa dipahami nggak kalimat ini? Ada orang Islam punya istri, kemudian istrinya itu murtad, nikah dengan orang kafir Mekah. Tadi kan seharusnya kita ini boleh minta mahar ke siapa? Ke istri apa ke suaminya? Ke suaminya. Ternyata suaminya ini nggak bayar mahar, dan suaminya ini kita kalahkan. Ya perang atau apa, intinya dia kalah lah. Jadi di bawah kekuasaan kita, kalah dalam perangan. Maka bagaimana sikapnya yang harus kita lakukan? Maka bayarkanlah kepada orang yang istrinya lari tersebut mahar yang telah dia bayarkan kepada orang yang istrinya lari itu dari ghanimah, sebanyak mahar yang dulu pernah dia bayarkan kepada istrinya yang lari. Jadi misalnya ini suami kafir ini belum bayar mahar, dia punya utang ke kita, kalah dalam peperangan, ringkasnya begitu, dia belum bayar kan, maka jatah ghanimah itu diberikan dulu kepada orang ini, jatah ghanimah untuk bayar maharnya dulu, supaya dia lunas si orang ini, si orang tawanan ini, sebelum harta rampasan itu dibagikan, sebelum ghanimah itu dibagikan. Ghanimah dibagi berapa sih kemarin? Ada berapa pembagiannya? Ada 5 gitu ya. Ya, jadi sebelum itu dibagikan maka diberikan dulu kepada orang yang istrinya pergi tapi suaminya nggak mau bayar mahar untuk kembalikan. Taib. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian itu bertakwa kepadanya. Taib. Pada ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu tentang kejadian ketika Fathu Mekah ya. Sekarang proses baiat ketika Fathu Mekah bagi para wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu, idza ja'akal mu'minatu yubayyinaka alla yusyrikna billahi syai'an." Apabila datang kepadamu wanita-wanita mukminah setelah Fathu Mekah untuk mengadakan baiat kepada dirimu, maka mintalah kepada mereka janji alla yusyrikna billah. Yang pertama, janganlah kalian menyekutukan Allah. Kemudian wala yasrikna, janganlah kalian wahai wanita mencuri. Ini kepada ibu-ibu loh ya baiatnya. Jadi ketika Fathu Mekah, mereka kan bersembunyi di beberapa tempat. Hampir-hampir gak ada pembunuhan di situ. Lalu mereka berbondong-bondong masuk Islam. Masuk Islamnya ya baiat. Yang jadi masalah bagaimana baiatnya ibu-ibu dan berapa jumlah mereka. Itu yang dibahas pada ayat yang ke-12. Yang dibaiat kepada ibu-ibu yang pertama, alla yusyrikna billahi syai'an. Janganlah engkau menyekutukan Allah. Wala yasrikna, janganlah kalian mencuri. Wala yaznina, janganlah kalian berzina. Wala yaqtulna auladahunna, janganlah kalian bunuh anak-anak kalian.
anak-anak kalian ya'tina bi buhtani yaftarinah baina aidihinna wa arjulihinna, yang mana kalian dan tidak berbuat dusta yang kalian ada-adakan dengan tangan dan kaki mereka, yaitu dengan menasabkan anak ini kepada orang lain. Ya, berzina begitu, berselingkuh. Jadi dia zina dengan orang lain tapi nasabnya dinasabkan kepada suaminya. Ya, masalah-masalah perzinaan. Seperti itu. Di antara yang dibaiat ya, di antara yang dibaiat, yang berbaiat waktu itu ketika Fathu Mekah tahun 8 Hijriah adalah sebanyak 457 wanita. Yang ini wanitanya tok ya. Kalau laki-lakinya banyak lagi. Di antara yang berbaiat adalah istrinya Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan dan istrinya itu masuk Islam kapan? Tahun 8 Hijriah ketika Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah. Abu Sufyan itu siapa sih? Bapaknya Muawiyah. Ya, Muawiyah bin Abu Sufyan, bapaknya Muawiyah. Abu Sufyan dan istrinya ini masuk Islam pada tahun 8 Hijriah ketika Fathu Makkah. Abu Sufyan dulu hampir mati ketika Salman Al-Farisi itu menjadi intelijen, menjadi mata-mata dalam perang Khandaq. Dalam perang Khandaq. Jadi waktu yang sangat dingin sekali. Maka Rasulullah ingin segera menyelesaikan peperangan karena sudah menipis logistik dalam kota. Dimasukkanlah intelijen. Para sahabat nggak ada yang berani berangkat karena waktu itu dingin dan orang-orang kufar ini kuat begitu. Artinya kalau ketangkap ya mati di sana. Tidak ada yang keluar kecuali sahabat. Salah seorang sahabat yang seingat saya Salman Al-Farisi ya, saya lupa namanya. Masuk di sana, dipesankan oleh Nabi, di antara pesannya jangan engkau membunuh mereka. Kata sahabat ini, waktu itu dia masuk dalam kelompok karena malam-malam ya, nggak kelihatan, agak gelap gitu, dan mereka mirip-mirip kan, orang-orang Arab sama. Ada Abu Sufyan tuh hampir dia mau panah gitu. Seandainya dia panah maka habis Abu Sufyan ketika perang Khandaq, mati dia. Tapi dia ingat pesan Nabi, jangan sampai kau tumpahkan darah. Kamu hanya cari informasi tentang strategi mereka. Seperti itu. Yang ingin anak katakan adalah beruntung Abu Sufyan tidak meninggal ketika perang Khandaq. Kalau Rasulullah tidak peringatkan sahabatnya. Dan kalau Abu Sufyan meninggal di perang Khandaq, tidak akan ada cerita Abu Sufyan masuk Islam. Ternyata Abu Sufyan dan istrinya masuk Islam pada tahun 8 Hijriah. Ada kisah yang menarik ya tentang Hindun, istrinya Abu Sufyan. Ketika dia baiat kepada Nabi, kata Nabi, Allah yusyrikna billahi syai'an. Janganlah engkau sekutukan Allah. Na'am wahai Rasulullah. Kata dia, wala yasrikna. Janganlah engkau mencuri. Kata dia, wahai Rasulullah, Abu Sufyan ini orang yang sangat begini, bolehkah aku mengambil hartanya sedikit untuk kebutuhan anakku? Boleh. Kemudian Rasulullah mengatakan, wala yaznina, janganlah engkau berzina. Kata dia, wahai Rasulullah, apa ada wanita baik-baik sepertiku berzina? Gak mungkin. Kami wanita terhormat di kalangan orang-orang Mekah. Wala yaqtulna auladahunna, janganlah kalian bunuh anak-anak kalian, kata Rasulullah. Kan di baiat satu-satu. Janganlah kalian melakukan kesyirikan, siap. Janganlah mencuri, aku cuma minta jatah kepada suamiku pelit. Jangan engkau berzina, apa mungkin saya berzina wahai Rasulullah. Jangan kau bunuh anak-anak kalian, kata Rasulullah. Apa kata Hindun? Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kami bunuh anak-anak kami? Bukankah kalianlah yang menjadikan kami berpisah dengan anak kami dan kami perangi mereka sekarang? Itu kata siapa namanya Hindun ketika masuk Islam dia. Sampai-sampai ditutup baiatnya itu dia katakan, wahai Rasulullah, kata Hindun, tidak ada seorang yang dulu pernah aku benci di muka bumi ini, yang paling aku benci di muka bumi ini kecuali engkau ya Rasulullah. Tapi setelah ini tidak ada orang yang paling aku cintai kecuali engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sebutkan dalam ayat tadi, asallaha ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah. Benci dulu sekarang menjadi mencintai karena beriman, karena dia masuk ke dalam agama Islam. Baik, itu diantara wanita yang berbaiat. Dan diantara isi baiatnya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu meminta mereka tidak melakukan niyahah, ratapan. Wala ya'sinaka fi ma'ruf. Di antara tafsirannya adalah an-nauh, yaitu niyahah, ratapan. Karena niyahah ini termasuk bentuk kekufuran. Perhatikan ibu-ibu, jangan sampai melakukan niyahah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam halaman 87, ithnatani finnasi huma bihim kufrun. Ada dua amalan yang tetap dilakukan oleh manusia dan ini termasuk amalan kekufuran. Kufur yang dimaksud di sini adalah kufrun
duna kufrin. Kufur tapi tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam. Dosanya besar tapi dia tetap muslim pelakunya. Apa itu dosa kekufuran